Halo, kami di mata kuliah Manajemen Keamanan Informasi, ini adalah kelompok 3. Ini merupakan presentasi tugas mata kuliah MKI Scanning Tools. Ini merupakan anggota kelompok kami. Tools utama yang kami gunakan adalah sebuah vulnerability scanner, Nessus dari Tenable. Untuk keperluan presentasi ini, kami akan mendemonstrasikan sebagian langkah-langkah dari pentest. Apa itu pentest? Pentest atau penetration test merupakan simulasi cyber attack yang diizinkan oleh target serangan. Pentest biasanya dilakukan untuk mengevaluasi dan mencari kelemahan dari sebuah sistem. Pentest merupakan salah satu syarat untuk membentuk risk assessment. Target yang kami pilih untuk demo adalah salah satu virtual machine di situs Hack the Box. Hack the Box adalah sebuah platform pelatihan cyber security online. Situs ini khusus dibuat untuk menyediakan target serangan cyber bagi orang-orang yang tidak belajar. Situs ini merupakan situs freemium, di mana setiap orang dapat dengan gratis mendaftar dan mengakses beberapa virtual machine yang ada, dan dengan membayar bisa mendapatkan fitur-fitur tambahan. Virtual machine yang kami target adalah Hathor, yang merupakan virtual machine Windows sederhana. Selain dari Nessus, kami juga akan menggunakan beberapa tool-tool tambahan, seperti NSLOOKUP, Whois, Sublister, Nmap, dan beberapa tool lainnya. Untuk bagian berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tahap footprinting dan reconnaissance. Tahap ini biasanya dilakukan oleh attacker sebelum melakukan scanning dan vulnerability analysis. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mencari dan mendalami informasi dari target serangan. Meskipun informasi yang dapat diperoleh dari tahap ini kebanyakan bersifat publik, namun dalam beberapa kasus akan sangat membantu attacker dalam merencanakan serangan. Untuk itu, seorang security engineer harus mengetahui metode dan cara kerja dari tahap footprinting ini. Dalam tahap ini, terdapat banyak tools yang dapat digunakan oleh penyerang. Saya akan mendemokan 3 tools yang cukup populer. Tools yang pertama yaitu Whois. Tool ini digunakan untuk mencari informasi mengenai suatu domain. Ada banyak sekali penyedia dari tools ini di internet. Salah satunya adalah Netcraft Site Report. Kemudian tools yang kedua yaitu Sublister. Tools ini digunakan untuk mencari daftar dari subdomain target. Selanjutnya yaitu Wavwoof. Tools ini digunakan untuk mendeteksi web firewall yang dipasang pada target. Selanjutnya saya akan mendemokan satu persatu dari ketiga tools tersebut. Yang pertama adalah Netcraft Site Report. Tools ini dapat digunakan secara online melalui halaman setreport.netcraft.com. Kemudian akan tampil halaman awal dari tools tersebut. Nah, di sini kita dapat melakukan gathering informasi dari suatu domain. Misalkan saya akan mencari tahu mengenai domain decoding.com. Selanjutnya tunggu beberapa saat, maka informasi-informasi mengenai domain tersebut akan muncul. Di antaranya tanggal pertama kali dibuat, kemudian IP yang digunakan, kemudian ada admin dari DNS-nya, email dari admin DNS-nya, kemudian ada history hostingnya. Di sini dia menggunakan Amazon Web Service dan lain sebagainya. Jadi mungkin setiap domain akan memperoleh informasi yang berbeda, baik dari isi informasi maupun kelengkapannya, tergantung dari keamanan domain tersebut.
Tools selanjutnya yaitu Sublister. Jadi tools ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python yang didesain untuk mengenumerasi subdomain dari website. Untuk menginstal tools ini akan berbeda pada setiap sistem operasi dan telah dijelaskan secara detail pada website di GitHub. Selanjutnya, setelah selesai diinstal, kita dapat memanggil tools tersebut melalui terminal atau command prompt pada Windows. Perintahnya adalah sublister -d, kemudian target yang dituju. Kita juga dapat menyimpan file dari daftar subdomainnya ke dalam file dengan perintah -o spasi nama file. Kemudian tunggu beberapa saat sampai Sublister berhasil mencari daftar subdomain yang dimiliki dari target. Nah, ini sudah tersedia. Nah, di sini telah ditemukan 285 subdomain dari Tokopedia. Nah, kenapa kita perlu mencari subdomain dari suatu target? Biasanya dalam setiap subdomain dia mewakili satu entitas sistem atau aplikasi tersendiri. Nah, setiap aplikasi memiliki keamanan yang berbeda. Ada mungkin aplikasi utamanya dia cukup aman, namun aplikasi bantu yang lain itu memiliki kerentanan. Nah, attacker akan mencari satu persatu kerentanan dari setiap entitas subsistem yang ada melalui daftar subdomain tersebut. Nah, jika ternyata ditemukan suatu kerentanan pada salah satu aplikasi atau subsistem yang ada pada subdomain itu, attacker dapat melakukan teknik daisy chaining, yaitu menyerang sistem lain dari suatu sistem yang berhasil ditembus. Tools selanjutnya yaitu WAF. Jadi tools ini digunakan untuk mendeteksi web firewall yang digunakan dari suatu website. Ada banyak sekali web firewall yang dapat dideteksi oleh tools ini. Listnya terdapat pada halaman GitHub dari tools tersebut. Untuk menggunakannya, setelah selesai instalasi, kita memerlukan terminal atau command prompt pada Windows. Kemudian mengetikkan perintah waf spasi target. Nah, di sini saya akan mencoba melihat target bukalapak.com. Di sini ditemukan informasi bahwa target tersebut menggunakan web firewall Incapsula. Ada banyak website-website yang tidak menggunakan web firewall. Jika dia tidak menggunakan web firewall, maka tools ini juga akan memberitahu bahwa tidak ditemukan web firewall pada target tersebut. Baik, sekian dari tahap footprinting dan reconnaissance. Selanjutnya tahap scanning menggunakan Nmap akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dina akan menerangkan presentasi melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan tentang Nmap. Nmap atau yang dikenal dengan nama Network Mapper
merupakan suatu aplikasi atau tool yang berfungsi untuk port scanning. Nah, Nmap pertama kali ditemukan oleh Gordon Lyon atau yang dikenal dengan nama Fyodor Paskovic. Nah, aplikasi ini digunakan pertama sekali yaitu untuk mengaudit jaringan yang ada. Dengan menggunakan tools ini, kita dapat melihat host-host yang aktif, kemudian port mana yang terbuka, kemudian sistem operasi yang digunakan dan fitur-fitur scanning lainnya. Pada awalnya Nmap hanya bisa berjalan pada sistem aplikasi Linux. Namun seiring dengan perkembangan zaman, hampir semua sistem operasi bisa menjalankan Nmap. Fungsi daripada Nmap yang pertama itu digunakan untuk memeriksa jaringan. Nah, untuk memeriksa jaringan ini Nmap digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap jaringan yang besar dalam waktu yang singkat. Meskipun begitu, Nmap juga mampu bekerja pada host tunggal. Cara kerjanya itu dengan menggunakan yang namanya IP row. Nah, yang berfungsi untuk menentukan mana host yang tersedia di dalam jaringan. Selain itu juga adanya IP row dapat mengetahui layanan yang diberikan di dalamnya, yaitu memuat nama dan juga versi daripada aplikasi, kemudian sistem operasi yang lengkap dengan versinya, dan juga jenis firewall atau paket filter yang digunakan. Dengan menggunakan Nmap, maka pengguna bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang seperti apa sih jaringan dan host tersebut bekerja. Nah, yang kedua, fungsinya itu melakukan scanning pada port jaringan. Nah, di sini port merupakan suatu nomor yang dapat membedakan aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya yang masih berada dalam jaringan komputer. Nah, di sini Nmap mampu untuk melakukan scanning terhadap suatu port pada jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, fungsi Nmap yaitu sebagai discover vulnerabilities atau version detection. Nah, sebagai discover vulnerabilities ini yang dimaksud di sini bahwa Nmap berperan untuk menemukan yang namanya kerentanan yang dapat terjadi di dalam sebuah jaringan. Nah, sedangkan untuk versi detection yaitu dapat mengecek dan memeriksa setiap layanan jaringan yang terdapat di dalam perangkat jarak jauh. Nah, cara menggunakan Nmap yang pertama yaitu harus memeriksa port mana saja yang berstatus open atau alias terbuka. Nah, caranya biasanya dengan mengetikkan Nmap kemudian sertakan host atau IP target. Nah, yang kedua juga harus memeriksa port lebih rinci dan spesifik terhadap target. Nah, perintah yang digunakan yaitu Nmap strip P sertakan host dan IP target. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap service yang sedang berjalan, biasanya melakukan perintah yaitu Nmap strip SV sertakan host dan IP target. Nah, yang keempat, jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap port target di dalam satu segmen, yaitu dengan mengetikkan Nmap kemudian host lalu sertakan juga IP target. Nah, yang kelima, jika kita mau melakukan atau mengidentifikasi sistem operasi, maka perintah yang dilakukan adalah Nmap strip O lalu sertakan host dan IP target. Apa sih kelebihan dan kekurangan daripada Nmap? Yang pertama, Nmap itu mampu digunakan sebagai network inventory tools dan mapping terhadap IP, port, dan service. Kemudian yang kedua, dia mampu mendeteksi vulnerabilities pada jaringan. Nah, yang ketiga, relatif sangat mudah digunakan, dan yang keempat, dapat menjadi port scanning. Nah, sedangkan kekurangan daripada Nmap ini adalah susah menemukan isu-isu terutama yang terjadi pada vulnerabilities di bagian aplikasi. Nah, sementara Nmap biasanya digunakan hanya untuk menemukan celah kerentanan atau vulnerabilities di bagian jaringan. Sekian presentasi dari Nmap, akan dilanjutkan presentasi selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Eza Yolanda Fitri.
saya dengan NIM 2322118 akan menjelaskan presentasi terkait Nessus. Apa itu Nessus? Nessus adalah sebuah aplikasi dari Tenable Security untuk melihat vulnerability di dalam network atau jaringan. Beberapa kemampuan Nessus antara lain adalah vulnerability scanning, configuration editing, compliance checks, malware detection, web application scanning, sensitive data search, control system auditing, dan cloud support. Nah, sampai dengan saat ini, Nessus sudah memiliki versi 6.0. Untuk tipenya, ada 3 tipe yang ditawarkan, yaitu tipe cloud, tipe on-premise, dan tipe on your laptop. Semuanya memiliki keuntungan masing-masing, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tentunya, harga jelas menyesuaikan dengan besarnya jumlah IP yang akan di-scan dengan Nessus. Ada satu lagi tipe yang bisa digunakan meskipun dengan jumlah maksimum IP adalah 16, yaitu Nessus Home dan tanpa batasan waktu. Tipe ini bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana Nessus ini bekerja. Download Nessus Home di link berikut ini. Berikut ini adalah link terkait Nessus download. Lalu, jika sudah selesai kita download, akan diinstal dan nanti akan terbentuk web server khusus untuk Nessus. Sehingga untuk aksesnya, kita harus memakai browser dan berikut ini merupakan URL browser yang dipakai agar mengarah ke Nessus. Baik, saya Stefan dari kelompok 3 akan coba mendemokan penggunaan tool Nessus. Sistem yang saya gunakan adalah sistem Kali Linux yang dijalankan pada virtual machine, dan Nessus sudah saya install sebelumnya. Baik, pertama-tama kita jalankan dulu tool Nessusnya. Nessus. Baik, setelah dijalankan, kita dapat mengakses Nessus melalui browser dengan menggunakan alamat localhost pada port 8834. Loading. Ya, kemudian kita dapat memasukkan username dan password yang telah kita daftarkan sebelumnya. Ini adalah halaman utama dari Nessus yang berisi daftar hasil scanning yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian di sebelah kiri ada menu folder dan resources yang dapat kita gunakan selama proses scanning. Kemudian untuk kuliah ini kita coba membuat folder kerja yang baru dengan mengklik new folder. Kemudian kita isikan namanya MKI kelompok 3. Create. Dan kita lihat di sebelah kiri sudah ada folder baru yang tadi kita buat, MKI kelompok 3. Belum ada isinya, kita dapat memulai scanning baru dengan tombol new scan. Ya, di sini dapat kita lihat ada beberapa template yang dapat digunakan untuk proses scanning, dari basic network scan, advanced scan, advanced dynamic scan, malware scan, mobile scan, dan lain-lain. Oke, kita coba yang basic network scan dulu. Ada beberapa pengaturan yang dapat kita lakukan dan dapat dilihat di sebelah kiri. Ada basic yang terdiri di general, schedule, notification, kemudian discovery, assessment, report, dan advanced. Kita masuk di bagian general dulu, kita isikan nama, misalnya target. Ketikkan juga di deskripsi target scanning. Nah, kemudian di bagian target sini akan kita isikan IP address dari target yang akan kita scan. Di sini kami akan menggunakan virtual machine Hack the Box yang dapat diakses pada situs app.hackthebox.com. Sebelumnya perlu dilakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan registrasi sebelumnya, jadi kita tinggal langsung connect saja. Kita harus connect melalui VPN.
Kita coba mengakses VPN-nya terlebih dahulu. Ya, sudah berhasil terkonek ke mesin virtual pada Hack the Box. Sekarang kita coba mencari alamat IP-nya. Kita pilih dulu mesinnya. Kami di sini menggunakan mesin Hathor. Ya, ini adalah IP address yang akan kita masukkan ke dalam tool Nessus. Kita copy dulu. Kemudian kembali ke Nessus dan kita masukkan di bagian target. Ya, sebelumnya kita coba cek ping dulu ke IP address tersebut apakah sudah dapat diakses. Ya, sudah bisa melakukan ping ya. Sekarang kita coba masukkan ke dalam target di Nessusnya. Ya, kita coba setting discovery. Di sini adalah menampilkan scan type, apakah kita hanya akan melakukan scanning pada port-port tertentu atau kita bisa juga melakukan scan pada semua port. Kita coba yang semua port. Kemudian assessment, ini adalah apakah kita akan melakukan scanning pada web vulnerabilities yang diketahui, atau kita juga bisa melakukan scanning pada seluruh web vulnerability dengan mode quick dan selanjutnya dengan mode kompleks, atau bisa juga melakukan custom. Tapi untuk kesempatan kali ini kita coba dulu yang default aja lah. Selanjutnya report, dan ada beberapa pilihan yang dapat kita atur di sini. Untuk kali ini kita biarkan saja sesuai dengan defaultnya. Selanjutnya untuk pilihan advance, di sini kita biarkan yang default aja ya. Kita juga dapat melakukan pengaturan kredensial dari target yang akan kita scan melalui menu kredensial. Ada SSH dan ini untuk Windows. Kemudian untuk kategorisnya ada host, API gateway, database, miscellaneous, plain text authentication. Tapi untuk kali ini kita tidak menggunakannya. Kemudian di sini kita dapat melihat plugins yang digunakan pada tool Nessus kita, di mana plugin ini berisi informasi terkait kerentanan dan algoritma yang digunakan untuk menguji masalah keamanan pada target yang akan kita scan. Jadi ketika suatu vulnerabilities tertentu ditemukan pada domain publik, maka pihak Tenable selaku pengembang Nessus akan membuat plugin untuk mendeteksi vulnerabilities tersebut. Misalnya di sini ada backdoor. Ini adalah jenis-jenis backdoor yang sudah dikenali oleh Nessus. Kemudian dibuatkan pluginnya, kemudian dimasukkan ke dalam tool Nessus kita. Oke, selanjutnya kita coba save. Kemudian dapat lihat pada folder MKI Clover 3, ya sudah ada. Ini adalah target yang tadi kita buat. Kemudian tahap selanjutnya kita bisa klik tombol launch. Nah, kemudian proses scanning akan dijalankan. Kita tunggu sebentar ya, ini sudah hijau berarti dia sudah running ya. Kemudian kita bisa klik, kita lihat. Ya, di sini proses sudah berjalan. Prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi kita coba percepat nanti videonya. Ya, sudah selesai. Di sini statusnya sudah completed. Berarti dia sudah selesai. Kemudian di sini selesai dalam 29 menit ya. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat vulnerabilities. Untuk tingkat medium ditemukan sebanyak 5%. Kemudian untuk yang high 3%. Dan sisanya 90% adalah informasi. Ini sudah dikategorikan berdasarkan warna ya. Ada yang high yang merah, kemudian yang medium agak oranye, dan cuma sekedar info diberikan warna biru.
Ya, untuk melihat lebih detail bisa diklik pada vulnerabilities ini. Ya, di sini menampilkan hasil dari proses scanning tadi secara keseluruhan. Ada mix, info, ada banyak infonya. Nah, kita fokus pada yang mix ini ya. Kita cari yang height dan medium tadi. Ya, jika dibuka untuk yang SSL ini, height-nya skornya 7,5, SSL medium strength safer suite. Kemudian selanjutnya ada SSL certificate cannot be trusted, levelnya medium. Kita coba buka yang height dulu. Oke, di sini ada deskripsinya. Deskripsi dari vulnerabilities yang ditemukan. Kemudian di bagian bawah juga ada solusi yang dianjurkan. Kemudian ada link juga jika kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi dari vulnerabilities ini, bisa dicek pada link berikut. Ya, di sini ada dua port yang terdeteksi ya, ada 636 dan 3269. Oke, kita coba kembali yang medium sekarang, SSL certificate cannot be trusted. Ini kemungkinan SSL-nya sudah expired ya. Jadi solusinya adalah process or generate a proper SSL certificate for this service. Jadi disuruh update nih ya. Oke, kita kembali dulu. Sini ada notes bahwa update plugin ya. Jadi pluginnya perlu diupdate mungkin. Kemudian access threat level medium. Oke, sekarang kita coba membuat scan baru ya. Kita coba template lain, misalnya web application test. Ya. Kita coba dulu ya apakah bisa diakses melalui browser. Yang ada nih ya. Page under construction. Di bagian bawah ada loginnya, kita coba klik ya, jadi ada halaman form login ya. Kita akan coba melakukan scan web application. Kita berikan nama web scan test. Oke, kita masukkan IP address-nya 11.147. Oke, di category kita common port, assessment-nya yang quick aja. Report kita biarkan standarnya default, dan sudah default, save. Oke, kita kembali ke folder MKI kelompok 3. Nah, ini web scan yang tadi kita buat sudah ada. Selanjutnya bisa kita jalankan, klik launch. Oke, ya ini sudah jalan di atas nih, running. Kita coba buka. Ya, dia sedang running ya, kita tunggu sejenak. Baik, sudah selesai. Sini ada 2 medium dan 2 low ya. Kita coba buka. Ya, ada 2 medium, kemudian ada yang mix, mungkin ini mix low. Nah, kita coba buka yang atas, ASP.NET Debug method enable deskripsi. Nah ya, jadi di sini attacker dapat menggunakan vulnerability ini untuk mengubah rantai pada remote script. Ini medium. Ini kita coba cek yang selanjutnya. Web application potentially vulnerable to click checking. Click checking itu sejenis serangan pada aplikasi web yang membuat korbannya secara tidak sengaja dia kemudian mengklik elemen pada halaman web yang sebenarnya nggak mau dia klik. Seperti banyak kita temui ya iklan-iklan yang kalau kita klik ternyata isinya malware atau dialihkan ke link-link yang nggak jelas. Coba kembali dulu. Yang weak, yang low-nya apa ini? Web server transmit clear text credential. Jadi passwordnya dikirimkan di secara clear text ya. Tapi ini ranknya cuma low. Oke, kembali dulu. Oke, demikian tadi contoh dari web scanning. Kita coba report.
Menjalankan report melalui tombol report berikut. Kita bisa memilih formatnya apakah PDF, HTML, atau CSV. Oke, kemudian sini ada beberapa report template yang dapat kita pilih. Pertama, complete list of vulnerability by host, detail vulnerability by host, detail vulnerability by plugin, dan vulnerability by operation. Kita coba dulu yang atas ya, yang di bawah. Oke, nggak kelihatan. Kemudian kita bisa klik generate report. Oke, proses sudah selesai. Kita coba buka dalam bentuk PDF. Yang ini template-nya. Scroll ke bawah, daftar isi. Ya, kemudian ini daftar dari vulnerability yang tadi didapatkan, ini yang basic scanning ya. Ada high dan 2 medium. Oke, semuanya ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada link ya, plugin. Ini berupa link, bisa kita klik linknya. Nanti dia akan membuka web dari Tenable yang berisi deskripsi dari vulnerability tersebut. Ya, ini deskripsinya sama seperti yang tadi ada di toolsnya. Ya, kemudian di bawah sini ada CVSS versi 2 dan versi 3. Dia CVSS itu Common Vulnerability Scoring System. Ini merupakan suatu framework yang dapat digunakan untuk menilai kerentanan dengan sistem scoring. Nah, jadi dibuat semacam ranking dari vulnerability yang sudah dikenali. Rankingnya bisa terdiri dari low, medium, high, kemudian yang paling tinggi critical. Oke, kita kembali. Oke, demikian demo dari tool Nessus yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas kelebihan dari Nessus. Nessus menyimpan dan mengelola semua kerentanan keamanan melalui sistem plugin. Tim keamanan dapat menggunakannya untuk memindai jaringan untuk mencegah penyusupan dan penolakan pelayanan. Jadi, dalam melakukan testing, Nessus menggunakan plugin yang ada untuk mendeteksi semua kerentanan. Ketika ada kerentanan baru muncul, plugin dapat dibuat dan diprogram menggunakan bahasa pemrograman NASL, Nessus Attack Script Language. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan untuk mendeteksi SQL injection pada plugin Web Application Scanning. Nah, Web Application Scanning mungkin terdapat banyak kerentanan ketika ada satu kerentanan baru, misalnya melalui penjebolan atau apa seperti itu, nanti akan dibuat suatu plugin dan ditanamkan pada plugin Web Application Scanning. Sebagai contoh di sini SQL Injection. Jadi SQL Injection ini script untuk mendeteksi SQL Injection akan ditanamkan pada plugin Web Application Scanning. Kemudian Nessus mendukung sekitar 69.000 cakupan kerentanan dan exposure umum. Di sini berarti dapat mendeteksi 69.000 jenis kerentanan umum dan exposure CVE. Dan Nessus memiliki 170.000 plugin dan 450 template scan. Template scan di sini maksudnya adalah template untuk berbagai jenis pengetesan seperti itu. Sebagai berbagai jenis uji coba yang dapat dilakukan. Di sini ada 450 jenis template yang sudah ada. Tapi kita juga bisa membuat template sendiri sesuai kebutuhan. Nah, di sini Nessus juga menjamin akan merilis dalam waktu 24 jam
plugin yang baru setelah menemukan kerendahan yang baru. Jadi plugin ini sama dengan seperti update seperti yang di antivirus. Jadi kalau Nessus dia menggunakan plugin seperti itu. Kemudian Nessus juga mendukung dukungan untuk pelanggan yang sangat bagus. Di sini ketika ada permasalahan, kita bisa melakukan kontak langsung, menghubungi tim helpdesk dari Nessus seperti itu. Masuk tadi ke rilis plugin jam 24 jam itu sangat bagus karena berarti di sana mereka memiliki programmer yang sangat kompeten. Kemudian ada lagi kelebihan Nessus yaitu memfasilitasi pengelompokan pengujian. Ya, di sini sangat bermanfaat sangat bermanfaat bagi tenaga IT, admin atau penguji keamanan untuk membuat pengelompokan testing. Misalkan mereka membuat profil pengetesan jaringan pada kantor cabang seperti itu. Jadi mereka bisa membuat pengelompokan biar server atau unit atau jaringan yang ingin ditesting tidak bercampur dengan pengujian yang lain. Jadi mereka bisa membuat pengelompokan di awal atau sebelum pengetesan seperti itu. Nessus juga menawarkan visualisasi secara real time seperti dashboard, grafik, dan bagan. Kebetulan mereka menggunakan web-based aplikasi seperti yang ditampilkan seperti ini. Jadi tampilannya sangat indah dan mudah untuk dilihat. Nessus juga memiliki dukungan server-side aplikasi dengan berbagai sistem operasi. Jadi dia mendukung pada sistem operasi Windows dan Linux dan operation system lainnya. Di sini Nessus memiliki template pemindai bawaan yang memudahkan pengguna untuk melakukan uji coba sesuai yang diinginkan. Seperti hanya tadi terdapat 450 template scan. Dari sini pengguna dapat langsung melakukan pengetesan dengan menggunakan template yang ada, seperti untuk melakukan semua jaringan atau mau melakukan tes pada satu spesifik web aplikasi, pengetesan untuk server FTP, melakukan scan pada server yang lain. Itu tinggal dipilih di aplikasi menunya pada templatenya. Di sini setiap template akan melakukan berbagai macam jenis eksekusi. Semakin rumit template atau makin banyak template yang digunakan, maka pengujian atau pencarian kerentanan itu bahkan diproses semakin lama. Jadi template ini selain kita menggunakan template yang sudah ada, kita juga bisa membuat template yang lebih sederhana untuk sesuai dengan kebutuhan kita untuk mempercepat uji coba kerentanan. Untuk mencoba mencari kerentanan pada sistem kita. Setelah melakukan pemindaian, di sini Nessus juga mendukung penggunaan pembuatan laporan dan mengekspornya melalui format HTML, CSV, dan XML seperti itu. Selanjutnya adalah kekurangan dari Nessus. Terlepas dari kelebihannya tersebut, Nessus merupakan aplikasi enterprise berbayar. Biayanya itu sangat mahal, sekitar $3,762 per tahun, sehingga tidak cocok untuk perusahaan kecil. Jadi kalau misalnya untuk level dinas itu tidak cocok. Sebaiknya misal kita membuat bisa dibeli oleh kantor level pusat, misalnya dalam pemerintahan Indonesia, berarti bisa dibeli oleh tim dari Kominfo yang
melakukan pengetesan ke semua instansi pemerintah seperti itu. Mereka bisa menggunakan membeli tool ini, menyewa per tahun dan melakukan pengujian ke setiap aplikasi-aplikasi pada instansi yang ada di pemerintahan menggunakan aplikasi ini. Ini cocok untuk aplikasi untuk perusahaan enterprise yang besar, yang skalanya lebih luas seperti itu. Tapi tidak cocok untuk kantor-kantor kecil seperti perusahaan-perusahaan kecil, itu tidak cocok. Nah, kekurangan lagi dari Nessus selain daripada harga yang sangat mahal, itu juga uji cobanya 7 hari. Jadi memang kalau kita mau menggunakan aplikasi trial itu, kita harus benar-benar menguasai Nessusnya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu apa-apa aplikasi yang akan kita melakukan testing supaya tidak melewati masa trial. Jadi kita bisa memanfaatkan trial ini untuk uji coba seperti itu, untuk menguji coba dasar. Mungkin trial ini juga terbatas, tidak semua plugin mungkin bisa digunakan. Mungkin kita tidak bisa mengeksplor semua fitur yang ada di Nessus dalam waktu 7 hari seperti itu. Tapi 7 hari ini sudah cukup untuk melakukan pengetesan dasar di kantor kita. Kemudian kekurangan Nessus tidak mengizinkan melakukan pengecekan keamanan lokal pada remote system. Jadi maksudnya ketika server Nessus ini kita ingin melakukan pengecekan pada server yang ada di satu kantor. Jadi Nessus hanya bisa melakukan scan dari luar, tapi dia tidak bisa masuk sampai ke dalam dan melakukan pengecekan apa-apa aplikasi yang diinstal, firewall atau sebagainya yang ada di dalam server lokal untuk mengecek keamanannya. Tapi Nessus hanya bisa melihat dari luar, dari scan port seperti itu, melihat service apa yang ada terinstall di server tersebut, port apa yang terbuka, dan apa kerendahan yang akan mungkin terjadi pada server yang port service tersebut. Seperti itu. Kemudian network overload menjadi kelemahan bagi Nessus. Jadi istilahnya seperti ketika network atau jaringan pada LAN atau jaringan itu sangat sibuk, itu sangat menemukan kelemahan dari Nessus. Dia akan memperlambat proses Nessus melakukan scanning karena jadi istilahnya kalau mau scanning itu jaringan harus steril dulu, kemudian tidak ada akses dari lain atau apa seperti itu. Memang kelemahan dari Nessus seperti itu. Kemudian kalau ada di jaringan publik itu memang sangat susah untuk melakukan scanning kalau memang traffic yang diakses pada suatu network atau server itu sangat tinggi. Itu merupakan kelemahan dari Nessus. Jadi dia akan susah untuk melakukan scanning. Jadi sebelum melakukan Nessus sebaiknya memang jangan itu benar-benar steril atau minim akses seperti itu. Kemudian Nessus tidak menawarkan penandaan aset atau manajemen risiko. Jadi memang Nessus cuma melakukan testing seperti itu, jadi dia tidak melakukan manajemen risiko seperti itu. Dan tidak mendukung content filtering. Jadi memang karena kerjanya cuma melakukan analisis kerentanan, jadi dia tidak bisa melakukan filter dari konten yang ada atau yang melewati pada suatu perangkat atau jaringan. Nah, misalnya kalau melakukan content filtering, suatu aplikasi tersebut harus terinstall pada server atau remote system tersebut. Jadi karena tadi Nessus tidak mendukung melakukan remote, jadi dia tidak bisa melakukan filter konten pada sistem atau pada unit atau pada server yang sedang diuji. Nah, kemudian tidak mendukung paket sniffer. Nah, ini terkait dengan permasalahan sebelumnya juga, karena dia tidak bisa melakukan remote, jadi dia
tidak dapat melakukan paket sniper seperti yang dilakukan pada Wireshark atau TCP dump. Jadi dia tidak mendukung aplikasi aplikasi atau pengecekan seperti itu. Cuma ini yang bisa saya sampaikan pada kelebihan Connesus. Selanjutnya saya serahkan ke teman selanjutnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk meneruskan hasil dari laporan yang sudah diunduh Mas Stephen tadi, di mana di sini ada beberapa laporan yang sudah diunduh. Namun secara garis besar di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan batch completed by host report dan satu lagi web completed by host report. Nah, di mana tadi sudah diketahui kalau batch completed report ini terdiri dari satu vulnerability yang high dan 2 yang medium. Untuk deskripsi atau namanya sudah terlihat di layar. Kemudian di sini ada web completed by host report, di mana vulnerability yang dihasilkan itu yang didapat dari analisis tools Nessus ini terdapat 2 medium dan 2 low. Secara detail, nah di sini yang pertama coba akan saya jelaskan vulnerabilities SSL medium strength shipper suite supported. Nah, dari hasil report Nessus ini kita akan diarahkan kepada solution yang harus dilakukan. Nah, maka di sini ada sinopsisnya itu bahwa layanan jarak jauh yang mendukung penggunaan shipper SSL itu kekuatannya sedang. Nah, ini termasuk vulnerability yang high, sehingga solusi yang bisa dilakukannya adalah di sini. Nih ada keterangannya bahwa kita selaku user, baik itu individu atau organisasi atau IT security, itu dapat melakukan konfigurasi ulang aplikasi yang terpengaruh. Jika memungkinkan, hindari penggunaan shipper yang berkekuatan sedang. Kemudian contoh lainnya terkait SSL certificate cannot be trusted. Nah, kalau di deskripsinya ini ada beberapa situasi yang dapat terjadi gitu. Jadi dengan situasi tersebut kondisinya dapat berbeda-beda. Nah, di sini untuk solusinya dapat kita membeli atau buat sertifikasi atau sertifikat SSL yang sesuai untuk layanan ini, sehingga dengan begitu nanti akses SSL ini akan menjadi trusted. Kemudian yang selanjutnya vulnerability medium terkait TLS version 1 protocol detection. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Mas Stephen terkait deskripsi mengenai vulnerability ini. Mungkin di sini sama Nessusnya udah diberikan solusi pemecahan masalah terkait vulnerability ini. Jadi user diarahkan untuk melakukan pengaktifan dukungan untuk TLS 1.2 dan 1.3 serta nonaktifan dukungan untuk TLS 1.0 ini. Kemudian untuk contoh lainnya ini terkait ASP.NET debug method enable. Nah, di sini kan kita tahu kalau debug method ini sedang aktif. Maka solusi yang diberikan oleh Nessus ini memastikan bahwa pernyataan debug ini dinonaktifkan. Jadi atau bisa juga settingannya hanya dapat digunakan oleh pengguna yang diautentikasi. Kemudian yang terakhir, contoh yang saya akan jelaskan terakhir terkait web application potentially vulnerable to clickjacking. Nah, tadi clickjacking ini suatu serangan yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Stephen terkait deskripsinya. Namun di sini untuk solusi pemecahan dari vulnerability ini adalah jadi mengembalikan header HTTP express option atau content security
polisi dengan arahan frame ancestor. Nah, dari sini dengan respon halaman. Maka hal ini dapat mencegah konten atau halaman yang dirender oleh situs lain saat menggunakan tag HTML. Nah, ini sudah masuk ke dalam teknis, maka dalam hal ini kaitannya nanti dapat berkoordinasi dengan IT security atau misalkan dengan tim teknis lainnya. Untuk kesimpulan dari hasil yang didapatkan tadi, jadi pada dasarnya jaringan komputer internet itu yang sifatnya publik pasti kurang aman. Sehingga untuk meningkatkan keamanan jaringan internet tersebut dapat menggunakan beberapa metode, diantaranya metode enkripsi, dekripsi, autentikasi, dan menggunakan firewall. Selain itu, faktor people juga sangat berpengaruh dalam hal keamanan jaringan internet. Maka diharuskan juga individu tersebut mempunyai etika berinternet yang baik. Kemudian, kelemahan sistem jaringan dapat dilihat dan dianalisis menggunakan beberapa tools seperti scanner, TCP/IP assembler, network protocol analyzer, dan sebagainya seperti Nessus ini. Dan yang terakhir, singkat saja mengenai kesimpulan Nessus, bahwa Nessus ini merupakan salah satu tool yang berfungsi sebagai security scanner yang akan mengaudit target yang dituju, kemudian menemukan kelemahan yang didapat, sehingga dari sana akan menghasilkan informasi berupa deskripsi target, kondisi target, serta solusi dari kelemahan atau permasalahan yang dialami komputer target tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.